Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, hari ini setiap kita semua diberkati dengan kesehatan sehingga kita boleh datang dan hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Amin. Baik. Dalam minggu yang terakhir di bulan yang pertama ini, setiap kita sudah banyak mengalami kasih kemurahan Tuhan, tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Biarlah kita semakin bergairah kepada Tuhan dan kita boleh semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau berdoa pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita. Satukan hati kita berdoa. Sungguh besar kesetiaan-Mu bagi kehidupan kami ya Bapa. Hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, itu semua dalam rancangan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur, kami masih diberi anugerah Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Dengan hati yang rindu Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dengan hati yang rindu Tuhan, memberi persembahan korban yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kau sangat setia bagi setiap kami. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biar ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini boleh terus menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dengan korban syukur, korban pujian kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu ada pribadi yang mulia yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sangat ajaib karya Tuhan. Kita mengatakan sama. Ku
menyertaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sangat tak terbatas kasih-Mu. Agumakan Engkau Tuhan. Cara-Mu, Kau yang ku percayakan di dalam musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di sana musim hidup. Kami mengatakan Engkau terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Dengan iman kita mengatakan di hadapan Tuhan, Yesus terlebih besar. Engkau segalanya Tuhan di dalam hidupku, di dalamku selama-lamanya. Nyatakan lebih Yesus dan lebih besar. Kami mengakui Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Lebih besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih besar dari segala permasalahan, dari sakit penyakit kami Tuhan. Engkau Yesus semakin bertambah kuasa dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh Yesus amin. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita lebih besar dan kata-kata terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara. Kita mau andalkan Dia di atas segala permasalahan kita. Ku andalkan di
penyembahan dan buat Tuhan. Mari angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Jadikan sebagai korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Makasih Yesus, makasih ya Allahku, kesetiaanmu kami bersyukur. Kau pimpin langkah hidup kami Tuhan, untuk semakin serupa dengan gambaranmu, semakin indah di hadapanmu, jadi pribadi yang menyenangkan hatimu, terus memuliakanmu, ya Allah yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Hosana bagi Raja yang kudus, hosana bagi anak domba yang mulia. Terima kasih Allahku. Haleluya. Kami mau nyatakan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Jadi kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Sampai seluruh bumi. Saya udah bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan kemuliaan bagi Tuhan.
lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Shalom. Shalom. Boleh kasih lihat wajah yang penuh sukacita buat kanan kirinya pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan kita tuh setia. Maka dari itu janjinya terus akan terus digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun bumi akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Dan dicintai sama Tuhan kita. Amin. Mari berikan pujian kita lebih baik lagi buat Tuhan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Berbahagia kita katakan shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Cowok-cowok yang dikasihi Tuhan. Amin. Katakan lebih lagi cinta kita pada Tuhan. Kata apa? Sekarang wanita katakan saya cinta Yesus. Aduh manis sekali. Yesus cinta semua yang dicintai Tuhan. Boleh lihat senyuman orang-orang yang dicintai Tuhan dan dikasih Tuhan lebih sumringah lagi. Amin. Mari kita memujikan lebih lagi. Biar hari ke hari kesetiaan Tuhan kita boleh lihat dan kita boleh rasakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan.
dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatas. Katakan berkat Tuhan. Amin. Hidupku dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita mau katakan kasihnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Amin. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmatmu tak pernah habis, selalu ada Tuhan dalam hari-hari kami. Amin. Besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak pernah sedetik pun kau melepaskan kami Tuhan. Setiap hari kau menopang kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semakin hari semakin besar kesetiaan yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Bukti Dia sangat mengasihi setiap kita. Yang kita sebagai buatan tangannya yang berharga dan mulia di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur dikasihi oleh Engkau. Bapa kami yang penuh kasih. Bapa kami yang maha besar dan maha mulia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yang selalu tahu akan isi hati kami Tuhan. Yang selalu mengerti Tuhan akan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang kami. Tangan-Mu yang selalu ada menuntun kami. Untuk kami tetap naik Tuhan ke jalan-jalan-Mu, ke gunung-gunung-Mu yang kudus Tuhan. Dan Kau membawa kami Tuhan untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Firman yang hidup. Firman itu menjadi manusia, menggenapi seluruh rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman jadi manusia, tinggal dalam kita, tinggal di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan lebih lagi firman-Mu. Firman jadi manusia, diam di
manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Kau satu-satunya Tuhan firman. Firman jadi manusia. Rasakan diam di dalam kehidupan kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kan segenap hati katakan, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami akui Kau Yesus Juru Selamatku. Satu-satunya Tuhan dan Raja yang memerintah dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami akui Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Segenap hati sekali lagi katakan, kami mau akui Engkau Tuhan. Amin. Engkau ada Tuhan. Kau setiap jawaban bagi setiap permasalahan kami, Yesus. Bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bangga miliki Allah seperti Engkau yang mau tinggal Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah. Kami percaya kami akan terus kuat Tuhan menghadapi hari-hari kami ke depan Tuhan. Karena tangan-Mu yang terus menopang kami. Karena kesetiaan-Mu Tuhan terus ada bagi setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah mengingkari akan janji-janji-Mu. Dan pasti akan Kau genapi Tuhan bagi setiap kami yang terus berharap akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami rindu pagi hari ini Tuhan kebenaran firman-Mu terus dibagikan bagi kami. Dan kami Tuhan nanti dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu dikenyangkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang hidup. Terima kasih ya Allah, kami mau sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya percaya semuanya baik-baik saja, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan saya juga percaya kita semua diliputi dengan sukacita Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menonton satu video klip. Silakan video klipnya.娘，这是3万块钱。
你哪里要是不舒服了，你就自己去看。钱要是不够，我再给你转。娘不要你的钱，我就是想你了。想什么想？自从我爸走了这几年，你天天给我打电话，你不是这疼就是那疼。你知道我从公司回来一趟多不容易吗？我要开车开7、8个小时才能到家，你知道吗，娘？这7、8个小时，你知道我谈多少业务，挣多少钱吗？娘，你就能让我消停点呗。你也不能一个人离去。有什么事回公司再说，干嘛呢？娘，你说吧，这次的病怎么看？你是做 B 超，还是做 CT， 还是做核磁共振？还有，我就是想，我不是跟你说了吗？有什么事回公司就……啊，王总啊，不好意思啊，不好意思啊，我在老家呢。你放心吧，这个事交给我们公司，那绝对没问题啊！你看咱做这个做多少年了？对，啊，对，你放心吧，王总，放心吧，这点事兄弟一定能办到的。对，这样吧，王总，我马上就回去，啊，今晚就到了，啊，今晚兄弟一定陪你喝2杯。哎，好了，王总，就这样啊，晚上见啊。妈，你看到了吗？我的电话一个接一个的。我是真忙，公司事特别多，你就别给我打电话，别给我牵来了，行不行？孩儿，你今儿别生气了。你知道今儿什么节日啊？呗，我叫你回来。什么节日啊？今天9月10号，今天教师节，我又不是你学生。再说你就退休多少年了，还过什么教师节啊？孩儿，给先吃月饼吧。我不吃这个。孩子，今天不仅是教师节，还是中秋节。你今天吃个月饼，吃了月饼团团圆圆。你从小就在家吃着月饼，你吃着月饼就可以走了。我以后再也不烦你。真的？那我吃一个就走了啊。吃吧，你走的时候啊，我再给你拿几个，让媳妇儿孩儿也吃着。行，娘，我也不愿意说你，你今天看到了，公司的事实在是太忙了。咱可说好了啊，吃了这个月饼，我可就走了啊。其实娘没有病，这病都是娘装的。我真不知道你那公司那么忙，连个打电话的功夫都没有。娘，我是真的忙，公司客户那么多，我得陪客户啊。你能陪客户，你就不能回来陪陪娘？娘，我不得跟客户沟通感情吗？你都不能跟娘沟通感情啊？那能一样吗，娘？咱娘俩还沟通什么感情啊？一入学的新书包，有人给你拿；一雨中的花折伞，有人给你。对不起啊，娘，我不是那个意思。孩儿，你现在越来越忙了，回家的时间越来越少了。今天是中秋节，你今年这是回来的第2回，这2回都是我装病把你骗回来的。我今年72了，假说我再活10年，你还能回来几次呀？咱还能见几回面啊？
小狗吧。你在岸上，到什么时候也离不开上帝吗？小孩，同志哥们们，放假3天，都回家陪爹娘。我错了，娘，我错了，你打我，打我，打我！我不怕了，我就怕你打不得我了，妈。Oke Bapak Ibu Saudara ya, ini bicara kesetiaan. Yang paling setia tuh memang Tuhan, ya kan gak ada yang lain, Tuhan paling setia. Kalau di dunia ini yang paling setia tuh Papa Mama tuh paling setia. Papa Mama tuh selalu punya waktu buat anak-anaknya ketika anaknya punya kesulitan. Dia gak pernah ngomong gak ada waktu. Tapi anak-anak selalu ngomong gini, saya gak punya waktu. Nah Bapak Ibu Saudara di situ mungkin ada yang gak bisa baca, gak kebaca ya, dia ngomongnya gini. Umur saya 72 tahun, kalau misalnya hidup 10 tahun lagi, berapa kali lagi kamu bisa datang ke saya? Ya kan, waktu itu terbatas loh, nggak punya kesempatan banyak, kita masih hidup punya kesempatan. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita tuh jadi anak, sorry nih, jadi anak tuh kadang-kadang durhaka ya, durhaka dalam arti kata begini. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita, tapi kita nggak pernah sibuk dengan klien kita. Kita terlalu sibuk dengan bisnis kita, tapi kita nggak pernah sibuk dengan papa mama kita. Untuk yang masih punya pasangan, is okay lah, masih punya teman. Tapi kalau yang single itu, mereka tuh kesepian loh. Ya kan? Mama-mama, papa-papa yang single itu, anak-anak butuh perhatian. Itu kesetiaan, ya kita belajar kesetiaan. Maka saya ngomong gini, papa mama tuh paling setia. Kadang-kadang kita tuh udah gak setia lagi loh papa mama kita. Kita pikir, papa mama udah gak bermanfaat. Udah gak ada untungnya lagi buat kita. Bahkan kita ngomong gini, jadi benalu dalam kehidupan kita, jadi masalah dalam kehidupan kita. Kita udah gak setia lagi, sama dengan Tuhan juga, begitu juga kita dengan Tuhan. Kadang-kadang waktu kita kepepet, kita butuh tolongan segala macam, kita tuh doa sungguh-sungguh serius, kita kasih waktu buat Tuhan, kita tahan di gereja berlama-lama, kurang lebih gitu. Mau diam diri lah, mau apa segala, kita tahan berlama-lama. Tapi setelah kita diberkatin Tuhan, kita sibuk dengan kegiatan kita ngomong begini, walaupun kita nggak ngomong, kita ngomong goodbye Tuhan, ya kan, kita kayaknya udah punya waktu lagi. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehidupan kita tuh jadi seperti itu, ya kan, kita lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tuh setia banget loh. Alkitab tulis, sekalipun manusia nggak setia, Tuhan tetap setia, ya kan. Saya juga percaya begini, sekalipun anak-anak gak setia, papa mama tetap setia loh, setia menanti. Ya kan, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan papa mama kita. Masih hidup, masih punya kesempatan. Kasih waktu, ya walaupun gak bisa datang, ya telepon-telepon lah ya. Oke, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Yesaya 40 ayat 28-31 tentang dijamin oleh kesetiaannya, dijamin oleh kesetiaannya. Ya di tengah-tengah masa sukar, kesetiaan Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Jadi percayalah Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan itu dapat diandalkan. Apa sih kesetiaan? Kesetiaan itu sikap atau karakter yang menunjukkan keteguhan hati dan komitmen seseorang terhadap orang lain, prinsip atau nilai-nilai tertentu meskipun menghadapi berbagai tantangan atau godaan. Kalau dalam hubungan, kesetiaan itu sering dikaitkan dengan kesediaan untuk mendukung, mencintai, dan tidak berpaling kepada orang yang dicintai, baik dalam keadaan susah maupun senang. Itu kesetiaan. Ya, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang kesetiaan ini. Di Yesaya 40 ayat 30 dan 31 dikatakan begini. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak lesu, mereka berjalan dan tidak lelah. Nah Bapak Ibu lihat ada perbandingan di sini dikatakan ayat 30-nya, orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Nah di ayat 31 di bagian berikutnya dikatakan ini, mereka berlari
dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, apa sih yang membuat perbedaan itu? Nah, Bapak Ibu perhatiin di ayat 31 aja di bagian pertama dikatakan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada perbedaan. Apa yang membuat perbedaan orang yang level up dan level down? Yang membuat perbedaan itu kenapa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, levelnya akan naik. Tapi orang yang gak bergantung atau tidak menanti-nantikan Tuhan, levelnya akan turun. Artinya gak ada pertumbuhan dalam kehidupannya, cuma stagnasi, gak ada perubahan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih definisi menanti-nantikan Tuhan? Itu ada kerinduan, benar-benar cari Tuhan. Bukan sekedarnya, bukan sekedar nunggu, tapi ini benar-benar datang, ada kehausan datang sama Tuhan. Caranya gimana? Salah satu cara, wujudnya gimana? Kita tuh semakin cinta baca Alkitab, kita semakin cinta berdoa, kita semakin cinta menyembah Tuhan, kita semakin cinta tuh memuji Tuhan, itu membuktikan bahwa kita tuh menanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau kita ngomong gini, baca Alkitab satu ayat aja, bukan satu pasal loh, satu ayat aja kita kayaknya ogah banget. Itu bukti kita tuh nggak nanti-nantikan Tuhan. Buka Alkitab aja, aduh kayaknya susah banget. Untuk download ibadah harian aja kayaknya aduh kok berat banget, hilangin kuota segala macam. Kita berpikir seperti itu, Bapak itu membuktikan bahwa kita tuh gak cinta sama Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita tuh tidak menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab cuma sekedar lewat. Itu membuktikan bahwa kita tuh tidak menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita ibadah ngomong gini, aduh ibadahnya mama pengen cepet-cepet pulang nih. Atau kita ngomong kok cepet amat sih minggu. Kalau cepat amat minggu karena kita cinta Tuhan is okay. Tapi kalau ngomong ini, aduh ibadah lagi. Doa Jumat lagi. Itu membuktikan kita tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan itu saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Posisi kita mungkin sedang stagnan atau turun. Nah kita harus benar-benar hati-hati Bapak Ibu, harus berjaga-jaga. Nah selama 4 minggu ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat Tuhan. Ya di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 kita sudah belajar 4 sifat Tuhan. Yang pertama kita sudah belajar tentang kuasa Tuhan, ya tentang kuasa Tuhan. Yang kedua kita sedang belajar tentang hikmat Tuhan. Yang ketiga kita sudah belajar tentang kasih Tuhan. Yang sekarang kita pengen belajar tentang kesetiaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan setia, jangan pernah mengabaikan kesetiaan Tuhan. Kadang-kadang kita anggap remeh, kan Tuhan setia. Kita buat ini aja. Nah Bapak Ibu, dasar daripada kesetiaan Tuhan itu kepercayaan. Kepercayaan. Kan faithfulness. Kalau kita pisahin faith dengan full. Faith itu iman, full itu penuh. Ya kan? Jadi kepercayaan, ini tentang kepercayaan Tuhan buat kita loh. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Ya kita pengen belajar tentang kesetiaan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan Tuhan itu memberi pengharapan bagi umatnya. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bukan cuma hafal ayat ini aja. Tapi saya percaya gini, ini jadi remah. Kita udah belajar dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini nih ya. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita benar-benar jadi remah banget ya dalam kehidupan kita. Nah dikatakan gini, Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah ini membuktikan gini, kehadiran Tuhan. Kita udah belajar tentang kehadiran Tuhan, bukan cuma hadir tapi dia benar-benar bertindak dalam kehidupan kita. Dikatakan gini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah percayalah Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, kehadiran papa mama aja dalam kehidupan kita, itu selalu memberi pengharapan dalam kehidupan anak-anaknya. Loh beneran loh. Papa mama ketika anak-anaknya buat salah, buat hal-hal yang gak enak, hal-hal yang benar-benar gak gena dalam kehidupannya. Papa mama tuh selalu support. Jangan takut nak, maju terus. Masih ada harapan. Nah Bapak Ibu percayakah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saya percaya begini. Selalu ada harapan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, Musa yang diomongin cadel gak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya, Musa dipakai Tuhan luar biasa. Ada tokoh juga namanya Nick Vujicic. Ya kan, yang gak punya tangan, yang punya kaki cuma sedikit, dipakai sebagai motivator yang luar biasa. Ya kan, ada juga Johnny Erickson Tada, yang lukis pakai mulut. Banyak Bapak Ibu, ada Helen Keller segala macam. Nah percayalah, ketika Tuhan hadir dikatakan gini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita mungkin lihat kondisi hidup kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita mungkin lihat diri kita gak bisa berbuat apa-apa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, banyak cara, banyak solusi yang bisa Tuhan buat dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Papa mama memang bisa memberi pengharapan dalam kehidupan kita, tapi Bapak Ibu tahukah papa mama kita terbatas.
kemampuan, kekuatannya, apapun papa mama kita terbatas. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah itu gak terbatas. Jadi saya percaya, jangan lihat kondisi kita gak bisa ngapa-ngapain. Jangan lihat kondisi kita gak bisa buat apa-apa. Tapi ketika kita sadar ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang gak bisa jadi bisa. Jadi jangan batasin Tuhan. Maka saya ulangi dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Bapak Ibu, mungkin sedang lelah. Kita lihat, sudah gak ada harapan di depan. Kita ngomong, sudahlah, mendingan gak usah buat apa-apa. Tinggal tunggu waktu Tuhan aja. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jangan nyerah. Apapun kondisi kita, Tuhan bisa mengubahnya. Ini kondisi orang Israel yang ditawan kurang lebih 70 tahun. Orang tawanan tuh gak enak Bapak Ibu Saudara. Ya kan, jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir orang ditawan tuh enak. 70 tahun, bukan waktu yang sebentar. Menderita, makanan terbatas, caci maki, segala macam. Mereka lelah. Mereka gak berdaya. Tapi percayalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita lelah dengan kondisi kehidupan kita. Mungkin kita lelah dengan keadaan keluarga kita. Mungkin kita lelah dengan bisnis kita. Mungkin kita lelah dengan kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi kekuatan. Di sini dikatakan lagi. Menambah semangat. Semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan kayak orang kayak gak punya Tuhan gitu loh. Lemas, Tuhan gue lebih baik mati aja. Jangan Bapak Ibu Saudara, percayalah apapun kondisi kita, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, nggak ada perkara yang mustahil. Dikatakan gini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu percayalah, nanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan cuma diam. Dan saya percaya, waktu Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, dengan problem, dengan persoalan, Tuhan kasih solusi dalam kehidupan kita. Tuhan akan berbicara sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Jadi jangan pernah batasin Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan memberi pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya, jangan lelah, jangan lemah karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menambah semangat dalam kehidupan kita. Jangan ngomong gak ada daya, jangan ngomong gak bisa apa-apa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita terlalu meremehkan Tuhan sehingga kita ngomong kita gak bisa apa-apa. Padahal kalau Bapak Ibu jujur kita mau gali dalam kehidupan kita, banyak potensi-potensi yang terkubur yang gak pernah dipakai dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu membuka masa depan baru. Ya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan itu membuka masa depan baru. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan gini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dikatakan gini, mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali itu katanya setiap hari mencabut bulunya satu-satu setiap hari. Di dalam tubuhnya Raja Wali itu ada kurang lebih 7.000 bulu yang harus ditanggalin satu-satu. Dan dikatakan apa? Merenew ulang, memberi kesan dia semakin perbaharui dirinya. Kata muda, semakin muda. Dikatakan gini ya, dikatakan ini, seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi seakan-akan Raja Wali itu yang selalu memperbaharui dirinya itu gini. Kesannya muda, selalu diperbaharui terus menerus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bukan umur secara dalam arti kata umur biologis. Kalau kita umur 40 ya tetap 40. Kalau umur secara kronologisnya kita lahir 40 tahun yang lalu ya umur kita sekarang 40. Tapi ini bicara gini, Bapak Ibu kan pernah kan kalau misalnya ke rumah sakit atau gimana umur yang katanya ini umur psikologis atau umur biologis. Jadi bisa gini, umur kita 40 tapi ketika dites dengan timbangan tertentu tadi itu kita ngomong begini, umur secara diri atau psikologis kita umurnya cuma 16 tahun. Umur kita 40 tahun secara diri kita nih kenyataannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu percayalah Bapak Ibu Saudara, ini bicara gini, kita menjaga diri kita. Kehadiran Tuhan itu benar-benar menolong kita. Nah dikatakan begini ya, saya ulangin lagi. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dikatakan ini, mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan saya. Nah waktu Bapak Ibu diam diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sedang merenew diri kita. Memperbaharui diri kita. Nah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memperbaharui diri kita, Bapak Ibu sadar nggak sadar,
Ketika kita menyadari umur kita 60 tahun dan umur biologis kita, umur psikologis kita 16 tahun. Bapak Ibu, daya semangat kita itu pasti masih kuat. Dibandingkan orang bilang gini, umur udah 60 tahun, gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain lagi, udah 60 tahun. Nah kalau kita menyadari bahwa semangat kita itu beda dengan 60 tahun tadi, saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti kita semangat dalam menghadapi hidup ini. Saya percaya kalau kita bisa melihat itu, pasti kita bisa ngomong gini, masa depan tuh masih ada harapan. Sama dengan Kaleb. Kaleb ngomong gini, umurku 85 tahun, tapi dikatakan gini, kekuatanku masih sama dengan waktu lalu. Nah saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara, umur Bapak Ibu umur sekarang. Kekuatan Bapak Ibu masih sama enggak 10 tahun yang lalu? Apa kita ngomong gini, aku tuh sekarang tambah loyo loh Pak. Bapak Ibu ngomongnya apa? Oh kok pernah ngomong? Hah? Kita kan ini, umurnya 30 nih. Atau kita ngomong gini, Pak umur saya 30 Pak, tapi saya ngerasa 60 Pak. Wah ini keterlaluan. Jangan sampai loh Bapak Ibu Saudara, jangan sampai. Itu kalau udah ngomong 30, kita ngerasa 60 Bapak Ibu. Kita udah ngomong gini, aduh kayaknya udah mau mati aja deh. Loh beneran loh kalau udah ngomong gitu. Jadi Bapak Ibu jangan, makanya dikatakan ini. Saya ulangin lagi, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, tapi diperbaharuin. Mata yang tadinya mungkin gak bisa melihat sesuatu yang baik di depan ketika dia duduk dekat Tuhan, ketika dia baca firman Tuhan, ketika dia merenungkan firman Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia menyanyi. Dia ngelihat sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ada pembaruan dalam dirinya. Ada yang diperbarui dalam kehidupannya. Nah maka dikatakan seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali cuma bentangin sayapnya. Bapak Ibu cuma duduk diam aja nantiin Tuhan. Dalam arti kata Bapak Ibu Saudara bukan sepanjang hari nantiin Tuhan. Bapak Ibu tunggu berkat dari surga datang. Bukan itu. Tapi Tuhan kasih berbagai solusi yang Bapak Ibu harus kerjain. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berarti ada satu potensi yang butuh kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bicara tentang benar-benar gini, mau gak sih kita ngelakuin apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Nah makanya kita akan kuat. Nah banyak orang berpikir gini, buang-buang waktu Pak, menanti-nantikan Tuhan. Ya, kan kita mau ngapain? Buang-buang waktu 5-10 menit ibadah harian. Bapak Ibu tahu gak? Ketika Bapak Ibu sisihin 5-10 menit dalam kehidupan kita, 5-10 menit ke depannya, waktu ke depannya, Bapak Ibu akan lebih efisien, Bapak Ibu akan lebih efektif. Apa buktinya? Contoh misalnya begini. Seorang penebang pohon, ketika dia menebang pohon, baik dengan sensau maupun dengan kapak, Bapak Ibu Saudara. Selama kapak itu nggak pernah diasah dan tidak ada waktu spare untuk mengasah kapak itu, dia akan mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk menebang pohon. Sama dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu nggak pernah menanti-nantikan Tuhan, nggak pernah terhubung dengan Tuhan, Bapak Ibu kerja Bapak Ibu akan lebih ekstra keras. Bapak Ibu akan lebih mengalami hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kerja keras tapi Bapak Ibu nggak bisa enjoyin. Keluh kesah terus. Kita kerja, aduh kok capek banget. Ini bos nggak tahu diri banget, kasih tugas banyak banget. Kita komplain. Kenapa? Karena kapaknya tadi tumpul. Kenapa kita banyak komplain dalam kehidupan kita? Karena kita nggak terhubung dengan Tuhan. Karena kita nggak merasakan kesetiaan Tuhan. Karena kita nggak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kelesuan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketiadaberdayaan kita, mungkin Tuhan cuma tepok begini, semangat. Ada kekuatan. Tuhan mungkin nggak ngomong apa-apa, Tuhan cuma ngomong gini, cuman kita ngerasain Tuhan hadir, waduh kita kerja seakan-akan untuk Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara membuka kesetiaan Tuhan itu membuka masa depan yang baru. Benar-benar. Kenapa saya percaya begitu? Karena Tuhan tuh gak pernah berubah. Kalau Tuhan janji, Tuhan tuh akan janji dan tepatin janjinya. Tuhan tuh gak pernah berubah. Nah di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan gak pernah berubah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu gak berubah. Kalau Tuhan janji masa depan kita baik, masa depan kita pasti baik. Jalannya mungkin gak baik, tapi saya percaya masa depan kita baik.
Jalannya mungkin berliku-liku, tapi saya percaya masa depannya tetap baik. Karena Tuhan gak pernah plan plan. Kalau kita kan plan. Besok A, hari ini B. Kristen juga kita sama kan. Kristen kita Kristen tomat. Pagi tobat, malam kumat. Ya kan, kita di gereja kita tobat. Udah keluar gereja kita kumat lagi, buat dosa lagi gitu kan. Kita kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya di sini kayaknya gak ada deh ya. Sini aman-aman semua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu bayangin kalau kita dapat kekuatan terus sampai umur 60, 30 tetap bergairah, 70 tetap bersemangat. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita rasain kok umur tambah tua, tambah lemas, tambah loyo. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bayangin, apa yang kita katakan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan bayangin loyo, capek, lesu, kaki sakit, pinggang pegel, punggung pegel. Bapak Ibu jadinya begitu, orang ngebayanginnya gitu-gitu ya kan. Lah kalau Bapak Ibu gak percaya praktekin aja. Mulai besok pagi ngomong ini, pegel nih kaki, pinggang sakit, ini sakit. Percayalah Bapak Ibu Saudara, seminggu kemudian Bapak Ibu jalannya begini. Ini Bapak Ibu boleh praktekin, saya gak bohong Bapak Ibu boleh cobain. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ke depan, renungkan Tuhan, diperbaharui terus menerus. Semangat. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dapat diandalkan. Ya kan dikatakan begini. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29 dikatakan begini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, ya kan? Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, kalau ngomongin tidakkah kau tahu, masa sih lu gak tahu? Masa sih lu gak pernah dengar? Pernah dengar gak sih? Ya Bapak Ibu pernah dengar gak sih? Tidakkah kau tahu, masa gak pernah dengar Tuhan itu Allah yang kekal. Dikatakan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bapak Ibu dikasih contoh begini. Bayangin, lihat, ngerti dong. Tuhan tuh ciptain bumi dari ujung ke ujung. Dia ngomong gini, yang gak jadi lelah, gak capek. Kita baru sapu dari ujung sini sampai ujung sana kita ngomong gini. Aduh Pak, lu gak tahu udah tua begini, suruh nyapu begini, kita pegel. Ini dikatakan dari ujung ke ujung. Dikatakan gini, enggak jadi lelah, enggak jadi lesu, enggak terselami pengertiannya. Bisa ngebayangin ya, Tuhan dari ujung ke ujung. Walaupun kita ngomong gini, Tuhan kan gampang Pak, cuman berfirman. Capek juga lu ngomong terus. Beneran. Loh Bapak Ibu coba aja kalau Bapak Ibu gak percaya. Nanti pulang nih ya, di rumah ngomong terus. Bukan cuma yang ngomong yang capek, yang denger juga capek. Gak percaya. Coba aja kalau gak percaya, Bapak Ibu pulang ngomong terus sampai sore. Capek lu, ini dari ujung ke ujung bayangin. Terus Tuhan ciptakan bukan asal-asalan lu. Dia ngomong gini, pohon jadi semua. Enggak, detilin. Ada warna kuning sedikit, ini pohon bentuknya begini. Detil banget. Jadi Tuhan tuh benar-benar serius. Waktu dia ciptain manusia juga detil loh, ya kan? Ini agak mancung dikit ya, oh ini agak pesek dikit nih. Ini kupingnya gede dikit, panjang dikit. Detil banget, Bapak Ibu bisa bayangin dari ujung ke ujung. Dia ngomong gini, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itu bukti Tuhan bisa diandalkan. Papa mama bisa diandalkan, tapi terbatas. Nggak terbatas. Ya Bapak Ibu tadi lihat video klip tadi. Mama itu diandalkan banget waktu kecil. Mama selalu siapin tuh kue. Anak mau apa, mama tuh selalu siapin loh. Udah diandalkan waktu kita kecil-kecil tuh, mama tuh bayar harga loh. Mungkin dia untuk beli kue itu perjuangan. Mungkin loh perjuangan. Udah gede, lupa kita, sama kita sama Tuhan. Nah maka dikatakan gini, ayat berikutnya dikatakan, dia memberi kekuatan. Ini membuktikan Tuhan itu dapat diandalkan. Dia memberi kekuatan, dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, artinya gini, Tuhan tuh pengen banget juga, waktu kita ngalamin apapun juga, bekerja apapun juga, dikatakan, Tuhan tuh kasih kekuatan. Tuhan kasih kekuatan. Nah maka dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kasih kekuatan. Nah kekuatan inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita benar-benar gini. Dapat mengandalkan Tuhan. Di situ kita menyadari bahwa Tuhan tuh hadir setia lu dalam kondisi apapun. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Mungkin kadang-kadang kita buat dosa.
Mungkin kadang-kadang kita buat hal-hal yang nggak cocok lah dengan yang Tuhan mau, dengan Tuhan yang kehendakin. Tapi Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Papa mama, saya mau kasih tahu gini, nggak pernah buang anaknya. Kasus tertentu ada. Tapi saya mau kasih tahu, peristiwa anak buang mama papa itu banyak. Beneran, banyak. Sampai dititipin di panti lah, segala macam, banyak. Tapi papa mama nggak pernah buang kita. Sama, kalau papa mama nggak pernah buang kita, Tuhan itu nggak pernah ngabaikan kita. Tuhan tuh andalan dalam kehidupan kita. Nah makanya itu Bapak Ibu Saudara, saya ulangin lagi dikata gini. Kita harus tahu, kita harus dengar. Nih Bapak Ibu dengar nih ya baik-baik. Bapak Ibu harus tahu nih benar-benar. Tuhan tuh Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi lesu. Tuhan tuh dapat diandalkan. Benar-benar Tuhan tuh dapat diandalkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya problem, punya apapun juga Bapak Ibu. Boleh datang papa mama, tapi ingat mereka terbatas. Boleh datang kepada orang lain, ingat juga mereka juga terbatas. Tapi Tuhan itu tak terbatas dan Tuhan dapat diandalkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah orang yang berharap pada kesetiaan Tuhan akan semakin bertambah-tambah kekuatannya. Ya, orang yang semakin berharap sama Tuhan semakin bertambah-tambah kekuatannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, caranya paling ini tinggal tenang dalam Tuhan. Dikatakan kan dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita gerasak gerusuk. Kita mau cepet-cepet doa, cepet-cepet baca Alkitab, cepet-cepet nyembah, cepet-cepet nyanyi, cepet-cepet. Semuanya cepet-cepet. Dan kita nggak tinggal tenang. Waktu kita nggak tinggal tenang, Bapak Ibu, kekuatan kita melemah. Waktu kita tinggal tenang, di situ kita dapat banyak hal dalam kehidupan kita. Saya belajar dari ikan koi. Ikan koi itu Bapak Ibu, ketika dia tenang di atas, dia makan lebih banyak daripada ikan yang langsung kabur. Dapat cuma satu. Oh beneran, dapat cuma satu. Ketika dia tenang di atas, makan terus dia tenang. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita gerasak gerusuk Bapak Ibu, pergi. Bapak Ibu ada satu bagian berkat Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu tenang, Tuhan limpahin berkat. Dapat banyak. Tuhan dapat diandalkan. Kenapa kita nggak ngalamin? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak ngalamin karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Bapak Ibu, yakinkanlah janji Tuhan itu pasti digenapin tepat pada waktunya. Orang-orang pembuangan Israel itu digenapin dan mereka pulang. Di kitab Esra ayat 1-3 ditulis bahwa Raja Kores, yaitu raja yang memerintah atas Persia, memerintahkan agar bangsa Yehuda kembali ke negeri tempat mereka berasal. Janji Tuhan gak pernah gagal. Kalau Tuhan janji berkatin kita, kalau Tuhan janji pulihkan kita, kalau Tuhan janji buat bangsa Israel Yehuda kembali ke tempatnya, itu pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Untuk memperoleh kekuatan itu, kadang-kadang kita capek nunggunya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kalau kita tinggal dalam Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu nggak pernah gagal, janji Tuhan itu nggak pernah lalai. Jadi ketika kita lelah, ketika kita nggak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Ya, jadi nantikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, di tengah bisnis yang mungkin nggak baik-baik saja, di tengah ekonomi yang tidak baik-baik saja, tinggal tenang, jangan buat gerasak gusuk. Jangan buat yang aneh-aneh, jangan pikir apa orang ngomong apa, di situ ada yang hebat segala macam. Bapak Ibu nggak usah. Tenang aja, tinggal tenang. Izinkan Tuhan kasih solusi dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu 3 hal yang kita pelajari tentang kesetiaan Tuhan. Yang pertama adalah memberi pengharapan, yang ketiga adalah membuka masa depan yang baru, yang ketiga senantiasa dapat diandalkan. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan adalah sumber harapan, kekuatan dan masa depan yang baru. Ratapan 3, 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Jadi Bapak Ibu kita berdoa.
Saya ajak Bapak Ibu Saudara, biarlah kita benar-benar menyiapkan waktu kita, memberi waktu kita untuk kita benar-benar nanti-nantikan Tuhan. Ya, nyembah Tuhan. Bapak Ibu harus benar-benar jangan buang-buang kesempatan yang ada selama kita masih punya waktu. Saya juga ingetin juga Bapak Ibu Saudara yang anak-anak yang masih punya papa mama, terutama papa mama yang single, sering-seringlah ditelepon, sering-seringlah dikunjungin karena mereka kesepian. Bapak Ibu, sesungguhnya mereka kesepian seperti video klip tadi. Mama nggak sakit, mamanya nggak sakit, mamanya sengaja telepon. Kenapa? Dia rindu banget. Sama seperti Tuhan. Tuhan tuh selalu rindu sama kita. Tuhan selalu menanti-nantikan kita tiap pagi. Tuhan selalu menanti-nantikan tiap pagi. Di tengah-tengah ibadah ini pun Tuhan tahu kita hadir atau nggak hadir. Dia nanti-nantiin kita. Ya kan? Bapak Ibu bisa bayangin sendiri lah. Kalau kita jadi pribadi yang menanti-nantikan. Gimana sih posisi kita? Kita ngelihat sono, ngelihat sini kok belum datang-datang. Kita merindu-rindukan. Sama seperti Tuhan juga merindu-rindukan kita. Dan biarlah benar-benar kita mengalami level up dalam kehidupan kita. Kita benar-benar mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar di tahun 2025 ini ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada benar-benar ada kasih, ada kuasa, ada hikmat yang Tuhan berlimpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang level up dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan sebentar. Apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang menjamah. Izinkan Tuhan yang memberi solusi. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Baik dalam suka, baik dalam susah. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menggendong kita. Tuhan yang benar-benar akan menolong kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh terjerembab. Tuhan gak membiarkan kita dipukul. Tuhan gak membiarkan kita mengalami kemalangan, penderitaan seorang diri. Ketika kita mengalami hal-hal itu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan gak cuma diam. Bahkan Tuhan memberikan punggungnya untuk pukulan itu. Bahkan Tuhan memberi kekuatan ketika kita disesah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kuasa-Mu yang melimpah-limpah yang tak terbatas. Kami bersyukur Tuhan buat hikmat-Mu yang tak terselami, yang tanpa batas Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu kasih agape. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu gak cari keuntungan, tapi Kau memberikan hidup-Mu. Kau memberikan nyawa-Mu mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara terus bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman yang hidup itu boleh mengubah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika firman itu sampai ke dalam hati kami, itu pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah firman itu yang hidup itu Tuhan, mengubah hati kami Tuhan Yesus. Mengubah pola pikir kami, mengubah Tuhan kehidupan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah bagi setiap kami, berkaryalah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dengan segala pergumulan kami, berkati dengan segala persoalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan selalu memberi pengharapan baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan selalu membuka masa depan yang baru bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah ketidakmungkinan, mungkin kami tidak melihat masa depan kami yang baik Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami menyadari Engkau hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, terbentang masa depan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat diandalkan Tuhan Yesus. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, tahun ini kami boleh level up Tuhan. Tahun ini Tuhan kami boleh mengalami pertumbuhan, tahun ini kami boleh mengalami peningkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau level up berkata, amin, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau tetap terus seperti burung Raja Wali, naik terbang tinggi, level up, amin. Kita akan lihat pengumuman di minggu yang keempat, bulan Januari 2025. Persembahan persepuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening IKPB DC Metro, BCA. Dan untuk laporan keuangan dari tanggal 19 sampai 25 Januari 2020. Akan dimulai tanggal 6 Februari 2025. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, segera mendaftar ke Bapak Tan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Karena anugerah Tuhan sudah membuat kita terpesona. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang heran, Allah yang luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang bulan ini Tuhan kami boleh belajar tentang sifat-Mu Tuhan. Dan ini menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada bulan ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam minggu ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami terus. Terus tuntun kami, bimbing kami supaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami mengalami level up di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau memakai setiap kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Sehingga kami ya Tuhan bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kami, talenta kami ya Tuhan. Engkau merancangkan sesuatu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih atas minggu yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau nyatakan bagi kami setiap hari ya Tuhan. Biarkan melalui kesetiaan-Mu itu juga kami terapkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Terus genapi apa yang menjadi rencana dan rancangan-Mu di dalam setiap kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarkan Allah yang terus berkarya atas bangsa kami, penyertaan-Mu nyata atas setiap pemimpin kami. Di dalam setiap apa yang jadi tugas tanggung jawab mereka, Engkau Allah yang campur tangan. Berikan hikmat tersendiri dalam setiap mereka Tuhan. Berkati Indonesia dengan segala apa yang ada di dalamnya ya Tuhan. Berkati kehidupan orang-orang yang ada Tuhan. Berkati segala apa yang ada Tuhan di dalam sawah, ladang, lautan, hutan yang ada ya Tuhan. Biarkan ini semua bisa menjadi berkat, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan atas kota ini. Engkau terus menyertai kota kami Tuhan. Kepemimpinan yang ada sekarang maupun yang akan datang Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas setiap mereka. Sehingga kota Metro semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Keamanan, ketentraman, kedamaian boleh ada Tuhan atas kota ini ya Tuhan. Pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk dapat menjadi berkat Tuhan untuk kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala hal-hal yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Di dalam segala pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Engkau menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik itu di dalam masalah fisik, di dalam kehidupannya ya Tuhan. Sakit penyakit yang boleh ada Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa biarkan Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah memberikan kemampuan demi kemampuan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam setiap jemaat-Mu. Baik itu di dalam masalah-masalah ekonominya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Karena kami percaya Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Sehingga berkat-Mu tercurah atas jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menjaga kehidupan setiap keluarga-keluarga yang ada di MDC Metro ini. Sehingga mereka terus menjaga covenant mereka Tuhan. Untuk terus sehati, sepikir, terus menghidupi kasih-Mu di dalam hari-hari di dalam keluarganya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada di MDC Metro Tuhan. Dan segala pergumulan-pergumulan di dalam hari-hari yang ada Tuhan. Engkau Allah yang terus campur tangan. Memberikan hikmat-Mu terus-menerus terus. Sehingga apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problema di dalam kehidupan jemaat-Mu dapat terselesaikan. Dan Engkau ya Tuhan yang bekerja berkarya di dalamnya ya Tuhan. Biarkan jemaat-Mu terus mengalami Engkau. Sehingga sukacita damai sejahtera-Mu terus ada ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Atas apa yang Engkau berikan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarkan Allah menyinari hidup-Mu. Menyatakan kasih-Nya di dalam hari-hari-Mu. Memberkati-Mu di dalam setiap pribadi-Mu. Di dalam keluarga-Mu. Usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan diberitakan dan dinyatakan di dalam kehidupan-Mu. Dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.